Anda masih menyaksikan Rakyat Memilih, kita langsung saja ke Pak Dedi. Pak Dedi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Kota Makassar memang cukup tinggi pertumbuhan ekonominya, 9% di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulsel yang hanya 8,6% ya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, menjadi peminta-minta, dan imbasnya adalah karena tidak adanya lapangan pekerjaan, menjadi pengangguran, dan kemudian ada tindakan kriminal seperti itu. Menurut Anda, apa sebenarnya solusi yang paling tepat untuk hal seperti itu? Ya, pertama sebenarnya yang saya ingin coba sampaikan juga dengan bentuk informasi yang kita sampaikan bahwa memang ini harus dilihat untuk Kota Makassar itu ketika kita bicara tentang kompleksitas persoalan, maka kajiannya adalah masyarakat Makassar memang adalah kota metro, sehingga kita tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan yang sifatnya memang menjadi persoalan-persoalan sosiologis, persoalan-persoalan kriminal. Jadi itu biasa saja? Saya pikir itu biasa-biasa saja, hanya saja terkait dengan penanganan untuk persoalan itu, memang tetap harus kita menjadi perhatian khusus untuk melihat gejala-gejala sosial yang tumbuh di daerah-daerah metro. Sehingga kalau menurut saya yang perlu kita betul-betul mencoba melihat persoalan di sini adalah bagaimana melihat membudayakan budaya Makassar yang begitu Makassar yang memang budaya-budaya Bugis Makassar itu memang melekat sama orang-orang yang ada di sini dengan melihat kecenderungan potensi terjadi hal-hal yang memang akan terjadi di kota metropolitan. Misalnya salah satu solusi mungkin yang bisa saya coba sampaikan bahwa kita mencoba membatasi orang urban juga yang hadir di Makassar. Saya kira ini akan sudah bisa terwujud melalui pergerakan-pergerakan ekonomi di beberapa kabupaten-kabupaten yang ada. Kecenderungannya kemarin kan memang ada beberapa daerah-daerah tertentu yang memang orang-orang dari daerah tertentu itu banyak hadir di Makassar, sehingga Makassar juga numpuk. Jadi, tapi ke depan kita coba melihat dari ada beberapa daerah-daerah yang memang sudah melakukan kegiatan suksesi, mungkin saja ada harapan-harapan baru juga di daerah, sehingga orang dari daerah itu tidak datang lagi ke Makassar misalnya. Sejauh ini menurut Anda pemerintah Kota Makassar sudah cukup sukses untuk menangani persoalan-persoalan kompleks? Saya pikir kalau ukuran peningkatan ekonomi ya, tapi secara kasat mata kita juga sangat sedih ketika kita melihat pengemis di jalan. Mungkin ke depan akan bisa ditangani. Menurut Anda ukuran sebuah kota boleh kita katakan berkembang dengan bagus, apakah karena ada bangunan fisik yang luar biasa atau seperti apa? Saya pikir dia itu akan berjalan seiring ya. Jadi ketika kita bicara tentang banyak bangunan yang dibangun kemudian megah, sangat baik sekali ketika itu berbanding lurus dengan masyarakat yang hidup dengan damai, dengan tenang dan nyaman. Sehingga yang kita lihat memang bangunan itu tidak rapuh, dalam artian rapuh bahwa bangunan besar di depan, di depannya lagi banyak pengemis-pengemis. Itu kan berarti pembangunan yang rapuh. Saya pikir dia harus seiring bahwa bangunan tetap harus bagus sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota, tapi tidak bisa juga bahwa ada pembinaan dan pembangunan secara sosial. Oke, yang menurut Anda akan Anda dorong sebagai anggota DPR ke pemerintah kota untuk menangani persoalan-persoalan kemiskinan itu paling penting apa? Kalau saya itu terkait dengan bagaimana membuat ruang partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Sehingga saya memang lebih cenderung nanti ketika masuk di DPR nanti secara bersama-sama melalui partai kita akan membangun, dan itu menjadi juga salah satu misi daripada Partai Hanura, membangun sumber daya manusia yang kokoh, kuat, sehingga kemudian menurut saya bangunan sosial yang harus kita bangun ini juga menjadi pekerjaan rumah nanti di 2014. Oke, dapil Anda Panakukang Manggala. Persoalan ekonomi yang muncul di dua wilayah ini menurut Anda? Kalau untuk daerah Panakukang Manggala ini kan bisa kita lihat. Untuk daerah Panakukang kan banyak daerah-daerah bisnis dan ada sebagian juga daerah-daerah yang masih kelompok kulturnya masih orang penduduk asli, ada juga yang berbaur, ada dunia pendidikan. Manggala agak sedikit masuk ke daerah-daerah yang agak pinggir. Kalau yang saya lihat di situ persoalan yang muncul, kalau untuk Panakukang cenderung ke kegiatan-kegiatan perekonomian, sehingga yang muncul adalah
persoalan kemacetan, persoalan tata ruang kota yang belum begitu bagus. Kalau untuk di daerah Manggala itu sendiri, persoalan-persoalan yang sangat menonjol di sana adalah persoalan tenaga kerja, persoalan kesehatan, dan persoalan pendidikan. Saya pikir nanti ke depan melalui proses sosialisasi yang coba saya lakukan juga ini, disitulah nanti saya banyak mengidentifikasi lagi persoalan-persoalan yang memang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu saya coba melihat secara umum bahwa kondisi di dua daerah pemilihan, dua kecamatan daerah pemilihan saya ini memang ada secara umum persoalan yang muncul seperti itu. Tapi bisa saja ada kondisi-kondisi lain yang terjadi di masyarakat yang nanti ditemukan pada saat kita ada di lapangan. Berarti saat ini sudah ada tim di dua kecamatan ini, Pak? Untuk saya lebih berpikir untuk kegiatan sosialisasi, saya tidak menggunakan tim. Langsung turun? Saya langsung turun karena saya pikir dengan turunnya saya itu lebih banyak mendapatkan informasi dan saya juga bisa melihat dan dikenal. Oke, baik, kita tahan di sana ya Pak Dedi. Kita akan lanjutkan lagi bersama dengan Pak Dedi Wahyu di Hasta setelah jeda berikut ini.